selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Bulbul si Bunglon Penyendiri. Pada suatu pohon yang rimbun, hiduplah seekor bunglon kesepian. Bunglon itu bernama Bulbul. Bulbul adalah bunglon yang sangat pendiam dan pemalu. Bulbul yang yatim piatu sejak lahir selalu hidup sendiri. Tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan tidak pernah pergi kemanapun. Ia selalu berada di pohon tempat ia tinggal. Terkadang ia memang pergi dari pohon, tapi hanya untuk mencari makan. Itu pun tidak pernah jauh dari tempatnya. Setelah selesai makan, langsung saja ia kembali ke pohon. Begitulah kehidupannya setiap hari. Selain mencari makan, dia hanya keluar pada saat dia punya kebutuhan yang sangat mendesak. Itulah sebabnya Bulbul sulit sekali mempunyai teman. Padahal jauh di lubuk hatinya, Bulbul merasa sangat kesepian karena selalu hidup sendiri. Apalagi ayah dan ibunya sekarang sudah tidak ada. Suatu hari, ketika Bulbul berada di dahan pohon sembari melamun, tiba-tiba ada seekor lebah yang melewatinya. Namanya Bele. Bele adalah lebah yang sangat periang, selalu ceria, dan punya banyak teman. Berbeda sekali dengan Bulbul. Saat itu, Bele mencoba mendekati Bulbul. Namamu siapa? Aku Bele. Sapa Bele si lebah yang mencoba mengajaknya berteman. Saat Bele mendekat, Bulbul langsung saja menghindar. Ada apa, Bunglon? Kamu tidak mau berteman denganku? Tanya Bele yang kaget karena Bulbul menghindarinya. Meskipun Bele menunggunya agak lama, tetap saja Bulbul tidak mendekatinya. Akhirnya Bele pun pergi. Hari berganti. Bulbul masih seperti biasa, terduduk di dahan pohon tempat tinggalnya. Bele si lebah ceria kemudian tiba-tiba datang lagi. Bele masih tidak menyerah untuk mengajak Bulbul berteman. Selamat pagi, Bunglon. Sapanya setiap kali bertemu. Bulbul saat itu hanya diam saja, tapi tidak lagi menghindari Bele. Bele tersenyum dan kemudian pergi meninggalkannya. Begitulah setiap hari Bele mendekati Bulbul. Bele selalu datang dan menyapa Bulbul meskipun tidak ada balasan darinya. Perlahan Bulbul sudah mulai bisa tersenyum kepada Bele, walaupun jarang. Bele tahu bahwa suatu saat dia akan berhasil berteman dengan si bunglon penyendiri itu. Bulbul yang tadinya sangat terganggu dan takut dengan kehadiran Bele, kini mulai terbiasa, meskipun belum bisa berteman dengannya. Namun sudah beberapa hari, Bulbul tidak bertemu dan melihat Bele. Kemana lebah itu? Biasanya ketika aku keluar, dia sudah berada di depan dahan menungguku. Gumam Bulbul. Bulbul mulai khawatir dengan keadaan Bele. Apa mungkin dia sudah bosan membujuk Bulbul agar mau menjadi temannya? Rasa penasaran Bulbul membawanya pergi. Bulbul mencoba mencari tempat tinggal Bele. Iya, walaupun selama ini Bulbul tidak merespon keceriaan Bele, namun diam-diam Bulbul memperhatikan kemana Bele pulang, sehingga Bulbul dapat mengetahui tempat tinggal Bele. Baru saja hendak memanggil Bele, terlihat Bele di dalam tempat tinggalnya sendirian. Rupanya Bele sedang sakit. Wah, aku tidak menyangka bahwa kau yang begitu senang menyendiri akhirnya datang menjengukku juga, ucap Bele. Bulbul hanya tersenyum. Maafkan aku, Bele. Aku hanya takut untuk memulai pertemanan denganmu, karena selama ini aku selalu sendiri. Perkenalkan, namaku Bulbul, ucap Bulbul sembari memulai memperkenalkan diri. Bele paham
Memang butuh waktu untuk membuat Bulbul bisa memulai menjalin pertemanan dengannya. Apalagi Bulbul si bunglon sudah terlalu lama sendiri. Tapi semenjak awal berteman dengan Billy, sekarang Bulbul sudah mengalami banyak perubahan. Bulbul sudah lebih sering keluar rumah untuk bermain dengan Billy. Karena Billy sudah punya banyak teman, Bulbul kemudian ikut dikenalkan dengan mereka, hingga Bulbul juga punya teman yang banyak. Sekarang Bulbul sudah tidak lagi menjadi bunglon yang penyendiri. Hal ini berkat keteguhan Billy yang selalu mencoba mengajak Bulbul berteman. Bulbul sangat berterima kasih kepada Billy. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dengan penuh keceriaan dan banyak teman. Nah, itu tadi cerita tentang Bulbul si bunglon penyendiri yang kemudian bisa berteman dengan Billy si lebah yang ceria. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita bisa itu karena terbiasa. Kita tidak boleh pantang menyerah, mencoba sesuatu yang baik hingga tujuan kita dapat tercapai. Jika kita selalu teguh dan konsisten dengan tujuan kita, maka usaha itu pasti akan terwujud. Jadi, apapun tujuan kita, jika itu baik, maka teruslah berusaha dan jangan mudah menyerah. Sekian cerita kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita kita selanjutnya. Sampai jumpa.